Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yalidu bila ibnin wala banatin lil wiladah tujadu min makhluqatin. La yalidu bila ibnin wala banatin lil wiladah tujadu min makhluqatin. La yalidu orang duweni putra, tidak beranak sapa Allah ai bila ibnin tegese kelawan tanpa putra jaler wala ibnatin lan ora putra wadon. Lil wiladah maring sifat duweni anak tujadu den temu apa wiladah min makhluqatin saking makhluk. Nadhaman ini menjelaskan bahwa Allah adalah zat yang tidak memiliki sifat berketurunan, yakni Allah tidak berputra, tidak beranak, baik itu ibnin maupun ibnatin, baik itu putra laki-laki maupun putra perempuan. Sifat berketurunan ini, wiladah ini merupakan sifat yang khas ditemukan pada makhluk, di antaranya adalah kita sebagai manusia. Tentu kalau kita cermati, ada makhluk yang memang secara karakter memiliki sifat berketurunan, tetapi ada pula makhluk yang tidak berketurunan. Kelompok makhluk yang jamadat, benda-benda keras, batu misalnya, tentu karakternya adalah tidak berketurunan. Sementara makhluk yang nabatat, tanam tumbuhan, itu juga berketurunan. Nah, yang lebih jelas lagi sing cetha itu adalah yang ada dalam kelompok al-hayawanat. Jadi jenis makhluk yang itu mewujud dalam bentuk hewan, tentu salah satu karakternya adalah al-wiladah, berketurunan. Sifat yang demikian munazzahun anillah, tidak menyentuh Allah, artinya Allah tidak bersifat yang demikian. Wa indal Baihaqi lan ana sanding riwayat Imam Baihaqi innal yahuda sak temene Yahudi iku jaat teka sapa Yahudi an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhum iku setengah saking Yahudi Ka'ab bin Ashraf utawi Ka'ab bin Ashraf wa Hayy bin Akhtaf. Faqalu nuli takon sapa Yahudi, takone ngeten, sif nyifatana sira ya Muhammad lana maring kita rabbaka ing pangeran sira alladzi ba'atsaka kang wis ngutus sapa rabbaka ing sira. Riwayat Imam Al-Baihaqi menyebutkan ada sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah, yang diantara kelompok yang datang tadi terdapat tokoh-tokohnya, misalnya Ka'ab bin Ashraf dan Hayy bin Akhtaf. Apa tujuan mereka datang kepada Rasul? Mereka mempertanyakan, sembari mengajukan satu kalimat tanya, wahai Muhammad, coba terangkan pada kami sifat dari Tuhan yang telah mengutusmu. Fa'angzala nuli nurunake, kemudian Allah turunkan sapa Allah Gusti Allah, fa'angzala nuli nurunake sapa Allah Gusti Allah, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ing ayat surat qul huwallahu ahad ila akhirih. Qul ngucapo sira Muhammad, huwa utawi Gusti Allah iku Allah ahadun. Huwa Allahu utawi Gusti Allah iku ahadun, zat kang siji esa. Allahu utawi Allah iku as-samadu, zat kang dadi gantunganing segala makhluk. As-samadu lam yalid, ora duweni putra sapa Allah, walam yulad lan ora den putraake sapa Allah, walam yakun lan ora ana lahu kedene Allah kufuwan ingkang madani sapa ahadun wong suwiji. Ini adalah surat
atau rangkaian ayat yang menjadi jawaban atas pertanyaan orang-orang Yahudi ketika bertanya kepada Kanjeng Nabi mengenai karakter atau sifat Allah yang telah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Allah Al-Ahad. Allah itu Esa, Allah itu satu, tiada duanya. Yang kedua, Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Allah adalah zat yang tidak bergantung kepada siapapun dan kepada apapun, dan justru sebaliknya sedaya perkara semua hal bergantung kepadanya. Lafadz As-Samadu telah kita bahas dalam nadam yang kemarin, yang di sana secara garis besar disebutkan bahwa semua makhluk bergantung kepadanya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu dijelaskan dalam ayat ini sebagai zat lam yalid yang tidak berketurunan, wa lam yulad dan tidak diturunkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah adalah zat yang tiada seorang pun menyamainya. Ini adalah karakter atau sifat atau gambaran tentang Allah sebagaimana Allah jelaskan sendiri dalam Al-Quran mengenai dirinya. Maka kalau kita cermati yang disebutkan Allah dalam rangkaian ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu adalah zat yang Esa, zat yang bersifat independen, tidak bergantung kepada siapapun, zat yang berbeda dengan makhluknya dalam dimensi berketurunan dan dimensi-dimensi yang lain. Maka tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah, dan Allah tidak sama dengan segala sesuatu yang selain dirinya. Nah, dari sini kemudian orang-orang Yahudi mengatakan wal Yahudu utawi Yahudi qalu padha ngucap sapa Yahudi Uzair ibnullah. Uzair utawi Uzair iku ibnullah, anak Gusti Allah. Orang Yahudi memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan mereka ini punya anak namanya Uzair. Wan Nasara lan wong Nasrani iku qalu padha ngucap sapa Nasrani Al-Masihu utawi Al-Masih iku ibnullahi putra jalare Allah. Orang-orang Nasrani beranggapan, berkeyakinan, berpendapat bahwa Al-Masih itu adalah putranya Allah. Wa qalu padha ngucap sapa musyrikin ittakhadha ngalap sapa Ar-Rahmanu zat kang maha welas ai Tuhan ngalap waladan ing anak. Sementara orang-orang musyrik memberikan satu pernyataan bahwa Tuhan dalam konteks ini penyebutannya adalah Ar-Rahman itu juga berputra. Anggapan-anggapan ini merupakan satu keyakinan yang ditentang oleh akidah Islam. Maka kemudian surat Al-Ikhlas yang telah kita sampaikan tadi menjelaskan secara detail, gamblang, tegas bahwa Allah itu satu, tempat bergantung segalanya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, pun tiada seorang pun yang menyamainya. Maka dengan sendirinya pemaparan atau keyakinan dari kelompok-kelompok yang disebutkan tadi minal Yahud, wan Nasara, wal musyrikun itu gugur dengan sendirinya karena apa yang mereka katakan dan mereka yakini tidak sama dengan karakter yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tadi. Ini satu penegasan konsep yang betul-betul memberikan garis pembatas dan pembeda bahwa keyakinan mereka, keyakinan Yahudi, Nasrani maupun musyrikin ini sama sekali tidak sama dengan keyakinan umat Islam. Allah adalah zat yang esa, Allah adalah as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ja'alu lan dadekake sapa musyrikun lillahi kagungane Allah suraka ing pira-pira sekutu. Al jinna rupane kelompok jin wa khalaqahum padahal wis ndadekake sapa Allah ing kufar ing musyrikun niku wau.
Wa kharaqu lan goroh nuduh sapa musyrikun lahu maring Allah banina ing pira-pira putra jaler wa banatin lan pira-pira putra wadon bi ghairi ilmin kelawan tanpa dasar ilmu. Subhanahu ma suci sapa Allah wa ta'ala lan ma luhur sapa Allah amma sangking barang yasifuna kang padha nyifati sapa musyrikun. Surat Al-An'am ayat 100 ini memberikan satu gambaran orang-orang musyrik itu dengan berpatokan kepada keyakinan mereka yang awal tadi mencoba memberikan satu penegasan atau atribusi bahwa Allah itu juga punya anak, Allah punya sekutu. Siapa sekutunya? Mereka sebutkan al-jin, dari kelompok jin. Jadi karena jin ini memang makhluk yang secara kasat mata tidak sama dengan manusia, mungkin dalam hitung-hitungan akal waktu itu memiliki keunggulan yang tidak terjangkau oleh manusia, maka diatribusi sebagai syuraka Allah, ya, sekutu-sekutu Allah. Padahal mereka meyakini dan menyadari wallahu khalaqahum, Allah telah menciptakan mereka ini. Wa kharaqu lahu banin wa banatin bighairi ilm. Lebih lanjut mereka juga memberikan satu tuduhan gitu ya, bahwa Allah itu punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Nah, di akhir ayat kemudian Allah menjelaskan subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dari segala hal yang dituduhkan oleh mereka, yang disifati oleh mereka terhadap Allah. Segala karakter, atribut, tuduhan-tuduhan yang mereka sampaikan kepada Allah semuanya tidak benar, dusta, dan tidak satupun yang sesuai dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Maka sekali lagi yang disampaikan kelompok musyrikin tadi merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Terima kasih, mohon maaf, wal-afa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.